Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susatyo Trilaksono, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bantul. Pada kesempatan ini akan saya laksanakan desiminasi dengan materi budaya positif yang akan dilaksanakan di SD Muhammadiyah Modon. Peserta desiminasi adalah teman-teman saya dari SD Muhammadiyah Modon, baik dari guru kelas, guru olahraga, dan juga guru bidang studi. Mari kita laksanakan dan kita saksikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Modon. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bertemu, kita ucapkan syukur alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bantul. Yang pertama, saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir mengikuti acara pada siang hari ini. Nah, tujuan adanya desiminasi adalah karena di tempat kita di SD Muhammadiyah Modon, kita ini kan punya motto tentang tagline kita adalah disiplin. Karena itu saya kira ini hal yang penting untuk kita sampaikan, kita sebarkan, kita desiminasikan pemahaman tentang budaya positif ini. Nah, kami awali kegiatan ini dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantoro bahwa Ki Hajar Dewantoro menjelaskan tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apakah dari Bapak Ibu ada yang tahu kodrat yang dimaksud dari Ki Hajar Dewantoro itu? Ada dua kodrat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, betul. Kodrat alam dan kodrat zaman. Bu Rina tahu kodrat alam? Kodrat alam itu seperti lingkungan yang mengikuti lingkungan. Kalau kodrat zaman itu sesuai zamannya, seperti kita jadi guru, berarti kita harus mengajarkan sesuai dengan zamannya mereka. Tidak bisa disamakan kita mengajar anak generasi milenial dengan generasi yang sebelumnya. Ya, betul. Jadi kodrat alam itu sesuatu yang memang sudah melekat pada diri anak, baik itu lingkungan, kemudian kemampuan anak, dan ini masing-masing anak berbeda-beda. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun kodrat yang ada pada anak itu sehingga nanti anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini cita-cita ideal dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sementara kodrat zaman itu ya kita harus mengikuti perubahan zaman, karena perubahan zaman itu tidak mungkin kita hentikan, selalu bergerak. Kita sebagai guru tentu harus juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau mungkin kita gampangannya ya ngajar masih menggunakan zamannya Bu Harni mungkin pakai kapur, zaman saya juga pakai kapur, sekarang mungkin sudah menggunakan spidol, whiteboard, dan juga menggunakan model-model seperti ini ya, sehingga kita tidak mungkin berkutat pada satu zaman yang mungkin kita anggap sudah benar. Akan ada banyak perubahan ke depan yang kita harus siap untuk menghadapinya. Nah, salah satu apa yang dicanangkan Ki Hajar Dewantoro adalah dengan cara adanya budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu melingkupi 8 hal ya. Adanya perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif,
ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar hal yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita saling berdiskusi ya tentang apa yang akan kita sampaikan. Nah, yang pertama tentang perubahan paradigma. Paradigma baru. Paradigma itu artinya hal lain yang sebenarnya sudah ada. Para itu kan artinya di samping, berdekatan. Jadi sebenarnya sudah ada stigma itu artinya contoh. Jadi sudah ada hal yang baru, hal yang pokok, tapi kemudian ada hal yang baru. Gampangannya kita mindsetnya kita perluas, jangan kita punya satu mindset yang satu aja. Jadi paradigma harus kita perluas. Ini ada paradigma baru tentang pembelajaran, yaitu pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar itu sesuai dengan kebutuhan dasarnya, sesuai dengan perkembangan psikologi dari teori-teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal. Apalagi kita menggunakan kurikulum Merdeka. Yang pertama apa nggih? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan juga terakhir kreatif. Nah itu Bapak Ibu, paradigma kita kan sekarang berdiferensiasi. Meskipun kita tahu dalam prakteknya diferensi itu bukan hal yang mudah, hal yang harus kita pelajari terus menerus. Karena memang itu bisa, cuma memang dalam satu kurun waktu tertentu ini ada banyak perubahan yang kita tidak bisa kemudian menggunakan satu patokan gitu. Saya kira Bapak Ibu di kelas sudah menerapkan prinsip berdiferensiasi ini. Hanya saja mungkin ada hal yang perlu ditambahkan. Oleh karena itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan di kelas dengan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Nah, paradigma yang berubah yang harus kita rubah adalah adanya miskonsepsi tentang teori kontrol yang kita miliki. Mengontrol murid ini kan hal yang sebenarnya tidak bisa, maka dikatakan satu ilusi. Anak atau murid itu kan punya pemikiran sendiri, punya keinginan sendiri yang tidak mungkin bisa kita kontrol, tidak mungkin kita kendalikan. Kita hanya bisa menjaganya, tapi untuk mengontrol itu satu ilusi, jadi satu hal yang mungkin sulit kita sebut. Yang kedua, miskonsepsi tentang penguatan itu positif dan bermanfaat. Ini juga belum tentu Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuatu yang kita anggap baik, bermanfaat, itu mungkin bagi murid itu belum tentu. Dan karena itu konsep-konsep teori kontrol nanti akan kita sampaikan. Sebenarnya kita itu pada posisi mana. Juga satu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Nah ini juga hal yang mesti kita pertanyakan. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah kita ini orang dewasa, anak-anak kita ini kan orang-orang atau individu yang kita didik. Tentunya kita memaksa, tetapi dalam artian anak itu tidak tahu bahwa kita itu maksa. Jadi harus ada cara yang harus kita kerjakan supaya anak-anak tidak kelihatan dipaksa oleh orang tua. Nah ini yang harus kita pelajari nanti. Yang selanjutnya kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalnya kalau kita memiliki anak yang memiliki perilaku buruk, dilihat itu sebagai satu kesalahan, misalnya nomor 2 itu. Nah, teori kontrol kita sebenarnya mengatakan bahwa semua perilaku, semua tindakan anak itu mesti punya tujuan. Jadi kita mindsetnya kita harus kita rubah. Anak yang berbuat seperti itu mesti ada latar belakangnya. Anak yang terlambat mesti ada latar belakangnya. Kadang-kadang kita hanya menyalahkan kesalahan anak pada saat anak terlambat. Nah
Nah ini yang mesti kita rubah. Ada lagi orang lain bisa mengontrol saya. Ini kan stimulus respon. Nah mestinya hanya saya yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya diri pribadi itulah. Nah ada banyak pendekatan teori kontrol yang mestinya kita pahami. Kalau kita itu kemudian berpikirnya menang dan kalah, anak salah kita benar. Nah mestinya tidak seperti itu. Teori kontrolnya kita harus memanusiakan anak, sementara kita sebagai guru juga harus dianggap sebagai orang yang memang selalu membimbing anak. Nah ini tentang perubahan paradigma yang nanti harus kita coba untuk kerjakan pelan-pelan, tapi yang penting kita tahu pengetahuannya, sehingga nanti dalam penerapannya mudah-mudahan kita bisa. Nah yang pertama kan yang setelah perubahan paradigma itu adalah disiplin positif. Nah disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti itu belajar. Nah acuannya adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Jadi disiplin positif merupakan satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman dan hukuman. Jadi munculnya itu dari dalam diri kesadaran anak. Nah ini yang memang susah tapi memang harus kita upayakan. Jadi nilai-nilai positif mengacu pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi anak itu harus punya motivasi dari dalam diri terhadap perilaku menuju ke arah yang lebih baik. Dari dua hal ini ada yang mau Bapak Ibu sampaikan, kita diskusikan? Ya Pak. Monggo Pak Nur. Nah, disiplin tadi. Ya. Kemudian back yang slide sebelumnya. Nah, ini tentang kontrol, tentang respon anak tadi yang disampaikan itu bahwa disiplin itu ada alasannya dia terlambat atau bagaimana, kita tidak bisa menyalahkan anak. Sedangkan kita sekolah itu punya aturan. Kalau kita aturan itu kepada anak itu caranya menyalahkan adalah aturannya. Aturan sudah ada. Nah, ini bukan kesalahan tapi ini melanggar. Itu bagaimana stimulusnya pada anak itu supaya memahami kesalahan apa yang dia lakukan. Dengan berpikir seperti itu yang dimaksud mungkin itu. Cuma kita nggak nyalahkan. Tapi kalau kita nggak nyalahkan, anak itu nggak tahu apa kesalahannya dia. Misalnya terlambat, misalnya tidak pakai bed yang sesuai kelas, atau tidak tidak tertib ketika upacara misalnya. Nah itu kan kalau kita tidak tegas, itu kan tidak terkontrol. Ya. Nah bagaimana teori ini menjadi seperti itu? Sedangkan itu anaknya itu 1:100. Ada yang bisa merangsang dia bahwa saya itu melakukan kesalahan, enggak paham itu melakukan kesalahan, tapi 1:1. Tapi ada juga itu karena kesalahan orang tua, misalnya itu terlambat mungkin ngantar anaknya atau bagaimana. Itu kan harus sebuah fenomena orang tua. Anak-anak itu kan bukan sekolah, bukan anaknya memang, tapi kan itu aturan. Itu bagaimana? Apakah kita memberi hukuman? Kalau nggak boleh hukuman. Sedangkan itu kalau kita tidak ditegasi, itu apa fungsi aturan? Mungkin itu saja Pak. Bagaimana? Terima kasih Pak Nur. Jadi nanti karena kita berdiskusi ya Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada sampai ke waktunya nanti ketika pada posisi kontrol guru. Nanti mungkin saya sampaikan dulu, nanti mudah-mudahan ada 5 posisi kontrol guru terhadap siswa, sehingga nanti jawabannya nanti bisa melalui Pak Nur. Tapi memang ketika ada aturan memang harus kita tegakkan. Nah, cuma masalahnya itu bagaimana menyampaikan aturan itu pada anak. Itu yang paling penting. Anak memang berkali-kali melanggar. Memang tugas kita hanya memberikan pemahaman. Tidak mungkin anak yang kita beri pemahaman sekali kita beri kemudian selesai, tidak mungkin. Nah ini selama itu masih menjadi murid kita, itu tugas kita memang itu memberikan terus menerus. Ya, mungkin bosan kita, ya memang
sampai anak-anak sendiri bosan sendiri nanti. Jadi memang tugas kita, Pak Nur sebagai seksi ketertiban, memang begitu Pak Nur, tugasnya memang mencari anak yang belum tertib, dikandani. Mungkin besok dia belum tertib lagi. Ya memang tugas kita seperti itu. Kalau kita, sebentar Pak. yeah. Ini diskusi ya. Iya. Jadi kalau diskusi, dengan tadi menyampaikan itu tugas guru. Tapi kan itu tadi teorinya bahwa kita tidak bisa menyalahkan dengan berbagai alasan. Hanya mengingatkan saja, tidak boleh hukuman atau bagaimana. Mengingatkan itu bisa jadi misalnya besok kamu nggak usah melanggar, udah itu kan sebuah peringatan. Nah itu bentuknya bagaimana? Ataukah peringatannya bentuknya misalnya sholat duha saya tulis ini, atau di depan menghafal surat apa? Kalau dulu ambil sampah, walaupun sampah subuh dua itu ada juga itu. Nah itu kan apa namanya, ini teorinya aja kan. Teorinya itu bagaimana kita tuh benar itu tugas guru, tapi kan tidak hanya tugas guru sebagai saya sebagai kedisiplinan, tapi semuanya itu Pak. Betul. Ya memang ini semuanya Pak. Nah itu Ya, karena kebetulan Pak Nur kan yang bertanya, dan Pak Nur sendiri kan dalam posisi sebagai ya. seksi ketertiban. Jadi saya hanya memperkuat saja. Sebenarnya tugas kita semua Pak. Tugas semuanya. Makanya kemarin ketika hari Senin Pak Nur memberikan tugas kepada 3 siswa, itu di utara saya lanjutkan Pak, karena sudah 2 kali tadi itu. Ya saya sampaikan ke anak di SD Utara. Karena kalau saya sampaikan di berapa itu 12 anak atau berapa, itu kan berbeda nanti penanganannya. Begitu Pak Nur. Jadi sementara jawabannya itu ya Pak Nur, memang sementara ya. Coba kita lihat dulu. Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi kan dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ada banyak, ini hanya sebagian saja. Misalnya nilai kebajikan itu peduli, kebersihan, komitmen, percaya diri, keberanian, santunan dan sebagainya. Jadi nanti ini bisa menjadi nilai-nilai kebajikan, dan itu nanti kita kaitkan dengan nanti ada di poin yang lain, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi anak-anak nanti kita kenalkan dengan kebajikan ini, dimasukkan dalam peraturan kelas yang sebenarnya itu nanti kita ungkapkan menjadi satu keyakinan kelas. Kita lanjutkan dulu ya sekalian. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kan ada ya nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, paling tidak ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Barni itu butuh apa? Gitu? Kebutuhan dasar. Kenapa Bu kira-kira Bu jenengan? Duit. Duit, betul. Tempat tinggal. Ya. Ada lagi kebutuhan dasar manusia, tempat tinggal, makan, pakaian, sandang, pangan, papan, pasti ya. Yang lain, hiburan berarti kesenangan, betul Bu. Transportasi itu nanti berarti kan memiliki, nah, berarti kan penguasaan. Jadi Bapak Ibu, paling tidak kita punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Betul tadi, makanan, pakaian, rumah, keamanan, kesehatan, itu kategorinya nanti bagaimana kita bisa survive. Bisa survive, bisa bertahan hidup. Yang kedua, ini kasih sayang dan rasa diterima. Love and apa ya? Apa Bu? Belonging. Diterima. Rasa diterima dalam satu kelompok, itu kan satu kebutuhan. Kemudian dipedulikan, kerjasama dengan sama, menjadi bagian dari. Nah, ini kan kita satu keluarga besar, SD Wajah Bodon, itu ada di dalamnya. Nah, ini bagian kita sebagai kebutuhan dasar yang harus kita penuhi juga ini. Yang ketiga, penguasaan atau kalau lebih
atas lagi itu kekuasaan. Nah, penguasaan itu tentang harga diri, kemudian memimpin, diakui, berprestasi, suara kita didengar, itu adalah penguasaan. Eksistensi keberadaan Pak Nur itu, nah ini penguasaan ini ya. Kalau lebih luas lagi kekuasaan. Jadi orang itu butuh kekuasaan mungkin untuk memenuhi keinginannya, sehingga banyak orang berlomba-lomba mencari apa? Kekuasaan. Bahkan harus dengan berbagai cara yang mungkin bagi yang tidak berminat itu sesuatu hal yang buruk, tapi bagi dia itu hal yang mungkin karena kebutuhan ya oke-oke saja. Yang ketiga adalah kebutuhan dasarnya kebebasan. Jadi punya kemandirian, punya banyak pilihan, punya kemampuan memilih, kemudian bisa mencoba hal baru, bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa tertekan, itu adalah kebebasan. Dan yang paling penting kita itu boleh bisa untuk memilih, itu satu kebebasan yang saya kira penting sekali kalau diizinkan untuk memilih. Yang kelima, betul Bu Yuli tadi, hiburan, kesenangan, humor, tertawa, antusiasme itu kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki. Itu termasuk kebutuhan yang kesenangan. Nah, materi selanjutnya yakni nanti ini kaitannya dengan alasan anak kenapa mereka terlambat. Jadi anak itu berbuat, misalnya karena kedisiplinan ya Pak Nur. Kenapa anak itu berbuat seperti itu mesti ada alasannya. Salah satu mesti ada di sini. Iya. Mana kita. Yang kedua, yang pertanyaannya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu kan motivasinya paling tidak dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka berbuat itu karena ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah, nanti saya dihukum, nanti saya diapa-apain. Nah, ini motivasi dari luar kalau seperti ini. Ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Misalnya, apa yang akan saya lakukan pasti akan mendapatkan sesuatu dari si A, si B. Nah, ini juga motivasi eksternal. Ini perilaku manusia juga. Tapi yang ketiga, ini motivasi yang dari dalam rangka untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Nah, ini kan orang yang kalau bahasa agamanya ini ikhlas, ya. Tapi karena ini bahasa pengetahuan, maka bahasa menghargai diri sendiri. Ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini kesadaran diri, motivasi internal, bagian dari disiplin positif. Sebenarnya ini yang kita harapkan dari semuanya itu. Jadi semuanya itu memiliki kesadaran sehingga munculnya itu dari dalam diri. Memang pemahaman atau paradigma tadi kan tidak seperti yang kita inginkan. Kita pengen seperti itu, tapi orang lain belum tentu. Sehingga kita harus memahami, mentoleransi hal-hal yang tidak sesuai dengan kita. Nah, ini Pak Nur, yang selanjutnya adalah adanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, apa hukuman itu? Hukuman itu sesuatu yang tidak terencana, terjadinya itu tiba-tiba kita dihukum. Ini maksudnya dalam kerangka kita di sekolah loh ya. Nah, murid tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba kita dihukum. Nah, hukumannya apa? Jadi murid tidak dilibatkan, tidak diberi, tidak ada diskusi, tahu-tahu dihukum. Udah, kamu berdiri di bawah tiang bendera. Dan biasanya bersifat satu arah. Nah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Cuma memang hukuman ini nanti akan meninggalkan dendam, meninggalkan kesan yang kurang positif terhadap anak. Ada juga yang kedua adalah konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Tetapi tetap murid merasa tidak nyaman. Kadang-kadang sikap guru selalu memonitor. Yang paling mudah memang hukuman. Kita pasang tampang yang sangar, nah sudah muridnya nanti lentur gitu kan. Nah, ini yang
yang paradigmnya harus kita rubah, ya, harus kita manusiakan murid kita. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki diri dari kesalahannya. Juga proses kolaboratif antara guru dan murid untuk mencari solusi apa yang mestinya dilakukan. Baik Bapak Ibu, ada yang komentar dari hal yang saya sampaikan? Monggo. Aku yang lain soal itu. Tidak apa-apa. Diri mengantuk. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya kira di tempat kita lebih mana Pak Nurin? Apa? Ya kita itu ada hukuman, konsekuensi juga. Hukuman kalau dulu ada sebelum zaman saya jadi apa? Jadi tiba-tiba itu hukuman ada. Hukumannya bentuknya menghafal, kayaknya dulu pernah saya lihat menghafal Pancasila di depan itu. Dan juga Ya. itu juga bentuk hukuman. Konsekuensi juga bagian dari hukuman karena harus menerima kenyataan kalau saya salah. Ya. Ada aturan itu harus menerima. Ya, cuma kalau konsekuensi itu melibatkan tidak satu arah. Paling tidak sudah kita umumkan. Sudah kita umumkan ke orang tua, ke murid. Kalau sekarang Seperti kan Pak Ya. Nur membuat Fastabiqul Khairat. ya, Nah, itu kan konsekuensi itu Pak. Jadi anak yang terlambat atau melanggar itu konsekuensinya adalah menghafal surat-surat apa atau ayat apa gitu. Nah, hukuman biasanya ini kan kayak seperti intimidasi. Kalau kita dalam satu ruangan kelas, ini kita kan berpuasa. Nah, sepertinya kita paling kuat. Nah, kita kadang-kadang menghukum anak ini ya. Saya cenderung restitusi Pak. Ya, ini Karena Bang kita tujuan pendidikan itu istilahnya kan mendidik dan mengajar. Ya, Kita harus betul. mengajarkan sebuah akidah dan mengajarkan sportivitas. Jadi harus ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid itu mencari solusi. Jadi permasalahannya dia apa? Kita ajarkan bahwa kalau terjadi seperti ini berarti mungkin faktor penyebabnya ini, biar murid nanti mencari solusinya, kita membantu prosesnya. Ya, betul. Tapi itu ideal, Pak. Iya, betul, memang ideal. Ideal, tapi kenyataan tidak ada. Itu kan ideal. Ya, Enggak. memang Ya, tapi harus kita lakukan. Iya. Karena kan anak itu bisa berubah tidak di depan mata kita. Bisa jadi 2, 3, 4, 5 tahun yang akan. Jadi kita memang tidak bisa membolakkan anak, balik-balik anak dalam waktu sekejap. Ada proses karena itu mental dan lingkungan yang kita didik itu. Dan yang kita didik itu manusia yang bergerak terus dengan kondisi dia punya lingkungan yang berbeda-beda. Tapi ketika kita di lingkungan pendidikan, kita harus mencoba ini. Kalau kita menghukum terus, dan saya termasuk generasi yang dihukum. Mungkin saya berani dihukum pernah. Guru-guru zaman dulu kan menghukum, ya kan? Tahu-tahu saya dijewer. Mungkin saya Pak. Ya, Ini konteksnya kayaknya pembelajaran. Beda dengan konteks ketika hukuman peraturan sekolah itu. Saya lihatnya konteksnya kalau konteks hukuman ketika pembelajaran itu ketika dia rame dihukum. Kalau dulu kan apa enggak mengerjakan pekerjaan PR atau apa terus tangan ini yang depan itu kan bentuk hukuman. Ya. Tapi kalau di tempat saya yang saya mau ditunjuk katanya tim ketertiban bahwa itu sudah peraturan sekolah, jadi bukan bentuknya udah beda. Jadi mungkin arahnya ini pembelajaran. tidak. Sebetulnya sama Pak. Sekolah dan kelas sama. Kelas itu juga punya keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Itu juga sudah kita sampaikan. Bahkan Pak Nur ketika ngajar olahraga itu bisa membuat kesepakatan kelas Pak Nur. Iya, makanya kalau sudah disepakati nanti menjadi konsekuensi Pak. Nah, kalau memang tidak mau menghukum, ya kalau menghukum kan mungkin beban bagi anak, gitu ya. Nah, ini kan ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini memang banyak berkembang di lingkungan pendidikan seperti ini. Cuma memang kita mencoba mengubah paradigma kita, mencari yang paling aman buat anak-anak dalam rangka perkembangan psikis mereka. Karena ketika anak dijewer, kemudian
dihukum berdiri di depan kelas itu juga ada rasa malu dan mungkin nanti juga anak bisa dengar. Iya. Nah itu. Dan itu bertentangan dengan Pak, sekolah ramah anak. Iya betul. Kita kan sekolah ramah anak. Oleh karena itu kita kalau mau membuat sesuatu memang di dalam kelas itu harus disepakati, ada kesepakatan. Nah lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Ini yang paling mudah nih ya. Yang kedua membuat rasa bersalah bagi murid. Yang ketiga guru itu sebagai teman. Yang ketiga sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Kalau dilihat dari 5 ini yang paling bagus sepengetahuan Bapak, Ibu guru apa kira-kira? Bagi apa kira? Teman. Bagi teman. Ya, bisa Bu Yuri berpendapat bagi teman. Ada lagi? Manajer. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah sebagai penghukum. Pernah nggak? Pernah ya? Pernah. Pernah Pak. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah anak-anak. Karena kita sampaikan ke anak. Ya, alhamdulillah kalau Bu Anies sudah berteman. Nah, ini Bu, Bapak Ibu sekalian, ini contoh penerapannya. Kasus ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini sebagai apa Pak Nur? Hukuman. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita berbicara kepada anak-anak, sudah berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Ini kan seolah-olah anak ini dibuat untuk merasa bersalah. Oh iya, aku salah nih. Kasihan sama guru ini, sudah mengecewakan orang tua, mengecewakan guru, baik guru. Sehingga kontrol kita pada posisi ini adalah membuat merasa bersalah. Jadi ada anak-anak yang langsung kita hukum. Itu yang guru penghukum. Nah, kemudian yang kedua, ada guru yang dengan kata-kata ini, ya, pokoknya anak itu membuat kecewa orang-orang dewasa sekitarnya. Ini guru dalam posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga dan keempat, sama kasusnya. Sebagai teman, itu kata-kata yang harus kita munculkan adalah ayo ngajak. Ini kan berarti kan sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong Pak Guru, tolong Bu Guru. Ini sebagai teman. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut dan jangan ulangi lagi. Nah, ini sebagai pemantau. Ya, ini hal yang mungkin ya memang mudah kita laksanakan kalau yang nomor 4 ini. Nah, yang terakhir ini yang anak harus mencari solusi sendiri. Jadi sudah tahu kesalahanmu apa, nanti dia akan menjawab sendiri. Kemudian kira-kira kesalahanmu itu diperbaiki dengan cara bagaimana? Nah ini guru sebagai manajer, karena guru mencari informasi sendiri terkait dengan siswa. Jadi anaklah yang nanti menjawab. Nah kemudian guru harus menguatkan. Benar ya, ini kata-katamu sendiri, bukan kata-kata guru. Nah, ini kan anak semakin kuat. Meskipun itu minggu depan belum tentu terjadi, ya kan? Karena saking beragamnya anak itu tadi, minggu depan mungkin akan ada banyak hal yang kita temui hal yang sama. Tapi ini tugas kita memang seperti itu, ya. Dengan posisi sebagai manajer, anak bisa tahu dan mudah-mudahan dengan berulang-ulang dia menjawab, kemudian mencapai perbaiki kesalahannya, mudah-mudahan anak akan terketuk hatinya, muncul motivasi dari dalam diri tadi. Nah inilah yang kita harapkan anak-anak ini memperbaiki diri dari dalam dirinya. Nah kalau ada kata-kata seperti ini, kira-kira posisi guru sebagai apa? Saya kecewa dengan kamu. Bagi apa Pak? Kecewa. Membuat rasa bersalah. Karena ada kata-kata kecewa, mengecewakan orang lain. Jadi kita berharap anak-anak itu merasa bersalah
kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira apa? Menghukum, benar ya, benar menghukum. Karena sudah berulang kali tidak pernah benar melakukannya. Jadi memang ini posisinya sebagai penghukum. Kalau ini, nah ini posisi manajer ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Nah ini sebagai teman. Yang ini bisa kan 5 apa tadi? Menghukum, pemantau, teman, sebagai apa ini? Ini sebagai pemantau. Karena kan sebenarnya tidak ada konsekuensinya. Jadi guru sekedar menyampaikan. Hukumannya nggak ada penilaian. Konsekuensi, bukan hukuman. Jadi ini sebagai pemantau. Nah itu yang kelima, yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah ini memang harus apa ya? Ini sekarang di forum lingkup yang kecil Pak Nur, keyakinan kelas. Jadi peraturan-peraturan kesepakatan kelas itu kita harus mencoba itu menjadi satu keyakinan, bukan peraturan. Ya kalau Bapak Ibu nanti buat semacam apa ya? Kalau mau belajar itu apa? Namanya? Membuat kontrak belajar, nah itu kan. Nah itu nanti kalau di kelas itu sebaiknya bisa dibuat menjadi keyakinan kelas. Awalnya memang itu aturan-aturan yang dibuat dari anak-anak. Pak nggak boleh buang sampah sembarangan Pak, nggak boleh minum di kelas Pak. Nah ini dirangkum, dibuat menjadi keyakinan kelas. Jadi ketika anak salah, tinggal kita menanyakan keyakinan kelas apa yang ada padamu. Kan keyakinan kelas bukan aturan. Kalau aturan itu kan masih lingkupnya apa? Sama-sama. Tapi kalau sudah jadi keyakinan itu kan jadi keyakinan kelas bersama. Sehingga keyakinan ini menjadi lebih masuk ke dalam diri anak. Sehingga motivasinya juga lebih kuat. Kira-kira kalau membuat keyakinan kelas ini apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, ya menawarkan anak. Dan semua anak harus ikut terlibat. Menawarkan anak, melibatkan anak. Misalkan kalimatnya kalimat apa? Membuat kesepahaman. Iya. Kalau kita sekali itu saya selalu di kelas itu ajak berlindung bersama, membuat kesepahaman bersama mengenai pembelajaran saya, baik di kelas ataupun di halaman. Nah, mengenai asuhan-asuhan macam-macam, mengenai kelas itu adalah cuma adalah ini sehingga mereka akan mendapat bersama kelas apa itu berjalan dengan seperti itu dan ada konsekuensinya juga kita jadi fair ya Bu. Ya. Meskipun Ibu Harni tidak ada dalam kelas, ada di halaman, itu bisa Bu membuat kesepakatan yang nanti menjadi apa? Keyakinan kelas ketika diajar Bu Harni di kelasnya olahraga, di kelas olahraga itu bisa. Jadi semua murid harus dilibatkan, ya. Dibuat menjadi kalimat yang positif. Kemudian ya disesuaikan dengan kondisi anak. Kalau bisa malah jangan terlalu banyak, ya. Mudah diterapkan. Kalimat positif. Kenapa harus kalimat positif Bapak Ibu? Itu kan sekarang kalau jangan pakai ini, tidak boleh gitu kan? Karena kita ini kan ada di dalam kelas. Kelas itu kan harapannya itu menyenangkan. Nah kalau semuanya tidak boleh, mau ini tidak boleh, nah bahasanya kan jadi serba terlarang kita itu. Tapi kalau motivasinya itu karena dengan kalimat-kalimat yang positif, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah ini kita ganti, buang sampah pada tempatnya. Boleh, itu peraturan-peraturan yang lebih egaliter, yang tidak ada kata-kata tidak. Intinya kalau ada kata-kata tidak, itu kan kesannya anak-anak itu menjadi takut. Ini kelas apa penjara kalau semuanya tidak, kan gitu. Harapannya kan kelas itu kan kalau Ki Hajar Dewantara itu kan sekolah itu kan taman. Taman itu mesti sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau muridnya Bapak Ibu itu ramai, murid saya ramai itu memang itu satu kebutuhan sebetulnya.
Cuma memang harus kita kendalikan ke arah yang lebih sesuai dengan tujuan kita. Ini tidak masalah anak-anak kemudian mengekspresikan itu, tidak apa-apa. Karena memang anak-anak, ya masanya anak-anak itu memang gembira. Ini contoh misalnya ya, hanya sedikit siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Ini kan tadi awalnya tidak boleh terlambat. Piket keras sudah kan lebih awal, sama tidak boleh piket terlambat misalnya atau apalah nanti. Nah, wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Nah, ini kan kaitannya dengan aturan sekolah. Berperilaku sopan, santun, dan saling menghargai. Ini kan anak-anak kita sering mengejek ya, mengejek orang tua. Nah, tidak boleh mengejek orang tua. Nah, ini kita bahasanya kita rubah bahasanya. Boleh. Silakan dibuat bahasa yang lebih memberikan kenyamanan pada anak. Nah, itu keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Lanjut, segitiga restitusi. Ini satu dialog yang dijalankan oleh guru dan sebenarnya oleh orang tua juga, agar dapat menghasilkan murid atau anak yang bisa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama adalah tahapannya kita harus menstabilkan identitas. Maka di bagian bawah itu. Yang kedua, kita harus validasi tindakan yang salah. Ya, validasinya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan yang sudah dibuat bersama tadi. Sehingga anak-anak tahu kesalahannya, kemudian tahu cara mencari solusinya, dan kita kuatkan sebagai guru. Nah, ini ada contoh untuk menstabilkan identitas. Dasarnya apa? Bahwa berbuat salah itu bagian dari proses belajar. Kita ini kan semuanya tidak mungkin akan berhasil kalau tanpa belajar. Jadi memang harus salah dulu. Salah itu suatu hal yang wajar. Maka kata-kata yang muncul sebentar aja, 3. Sini aja, di sini aja. Ada. Insya Allah ada. Lanjut ya Bapak Ibu. Jadi kata-kata yang harus kita munculkan apa? Berbuat salah itu wajar atau apalah yang Bapak Ibu bisa cari kata-kata yang lebih manis itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan. Di ujungnya nanti Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusinya. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi ketika anak dipanggil, itu mungkin kondisi anaknya itu takut atau bagaimana. Hari kita downkan dulu anak-anak. Duduk yang pasti itu. Ya. Nah, kemudian kita adakan validasi tindakan yang salah. Prinsipnya bahwa setiap perilaku itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi, yang 5 itu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terlambat ya karena mungkin dia sarapannya telat. Terlambat karena tadi malam dia tidurnya terlalu malam karena dia main game, hiburan. Itu kan hiburan juga, main game itu. Nah, kita kan nggak mungkin langsung kita hukum des gitu. Harus kita runtut dari awal. Atau kamu patut berbangga karena kamu telah melindungi satu hal penting. Misalnya gini, ada anak yang mestinya dia bisa memukul dengan tangannya dengan keras, tapi ternyata dia hanya menggunakan buku ditabok gitu. Tapi anak yang ditabok lapor gurunya. Hanya kan jadi masalah kalau tidak kita selesaikan. Kalau sudah lapor loh ya, nah, harus kita selesaikan. Nah, anak yang nakut tadi harus kita validasi tindakannya. Alhamdulillah kamu hanya melakukan itu, tidak melakukan hal yang lebih berat lagi. Ini kan ibaratnya kita itu memberikan kesempatan anak untuk menetralkan dia, kita validasi. Yang ketiga, kamu lakukan itu karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting. Ini juga kita harus sampaikan ke anak. Jadi mungkin anak di rumah diberi prinsip sama orang tua. Kalau kamu kamu ini, anak nurut sama aku. Bahkan ada anak dulu ya, kalau kamu disakiti langsung pukul, gitu ada. Ya Bu, itu dari rumah seperti itu. Nah, ketika
ketemu dengan guru, ya harus kita pelan-pelan kita sampaikan ke anak-anak. Komunikasi dengan orang tua juga penting. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah bahwa pada dasarnya kita itu akan termotivasi secara intrinsik. Makanya kata-kata yang itu adalah apa keyakinan kelas kita, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakanmu, seperti apa kelas yang ideal menurutmu, kamu ini jadi seperti apa. Nanti anak menjawab dan nanti mesti kita kuatkan. Sekali lagi, ini bukan obat, ya. Ini itu bukan obat. Jadi tidak bisa ini langsung terapkan sembuh, tidak. Ini adalah strategi Bapak sekalian. Strategi yang bagaimana upaya kita, cara kita agar anak-anak ini merasa ketika berbuat salah itu nanti memperbaikinya muncul dari dalam dirinya. Sekali lagi, bukan obat dan tidak mungkin kita membalikkannya seketika juga. Ketika anak berbuat salah, besok kemungkinan besar masih berbuat salah. Nah, ini tugas-tugas kita untuk menyampaikan ke anak-anak tentang segitiga restitusi ini. Nah, harapannya kan kita ini sebagai manajer nanti di kelas kita masing-masing, mungkin juga di rumah kita masing-masing terhadap anak-anak kita. Sehingga anak-anak itu juga merasa nyaman ketika mereka berbuat salah. Nah, ini sebenarnya dari SNP sudah disampaikan bahwa dalam penerapannya program disiplin ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial. Nah, ini kan kalau dulu namanya ketika PPG ya Bu Arni, guru itu harus profesional, kepribadian sosial dan sebagainya. Nah, ini harus dimiliki dari seorang guru, karena guru itu adalah among manajer yang nanti akan menuntun murid atau anak menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini saya kira kita ini sebagai guru sebetulnya kan 24 jam sebetulnya. Karena ketika di luar pun kita mesti disorot orang. Kita menjadi guru, posisinya kayak Pak Guru. Di masyarakat itu masih seperti itu. Karena itu maka ada kepribadian, kemudian profesional dan sosial. Nah, ini harus kita miliki sebagai seorang guru yang nanti ujungnya kita ini sebagai seorang manajer, sebagai kalau bahasanya diajar adalah among. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti saya cuplikan satu video yang kemarin saya buat di sini sebagai apa istilahnya contoh saja untuk bagaimana kita menangani anak. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada komentar yang mau disampaikan Bapak Ibu terkait yang saya sampaikan? Betul? Oh iya, motor. Mungkin minta bukan bertanya. Iya. Jadi yang sebaiknya itu jadi ada hukuman, ya. Karena kita kan kalau setiap hari Senin yang saya lakukan itu kan hukuman ada, Ya. terus kemudian ada konsekuensi mantau juga. Apakah itu boleh model seperti itu atau bagaimana? Atau hanya pemantauan saja? Jadi misalnya tanya terus nanti sudah baru kan kalau itu ada hukumannya, mungkin anak itu juga kontrolnya indisipliner diberikan sedang. Nanti ada hukuman sholat dan sebagainya. Itu apakah boleh dengan model seperti itu atau? Kalau sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah disampaikan oleh khalayak, itu kan jadi satu kesepakatan. Itu sebenarnya kan belum, karena saya kan nggak itu terakhir gitu. Itu kan hanya meneruskan saja. Kalau dulu itu hukumannya tidak sholat juga. Ya, artinya kan ketika anak-anak berbuat salah, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah, ini anak menjawab. Oh iya Pak, konsekuensinya harus sholat. Ya, silakan sholat. Kan gitu. Berarti ini diterapkan nggak Pak? Boleh pemantau tadi. Yang paling tidak boleh adalah dengan cara apa? Hukuman tadi itu.
Hukuman kan tidak ada, hukuman kan terjadi secara tiba-tiba, searah. Ya ada aturan yang jelas, itu kan hukuman. Tapi kalau di sekolah kita kan sebenarnya itu bukan hukuman, Pak. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ketika kita membuat keyakinan kelas pun kalau mau ada konsekuensi boleh. Tentunya guru harus mengontrol. Hanya kan mungkin anak-anak itu ngawur bikin konsekuensi harus ini Pak, bayar duit 10.000-an. Nah, itu harus seperti itu. Ya sebagai guru harus menampung itu, tapi mungkin besarannya tidak seperti itu. Bahkan kalau bisa jangan ganti uang, jangan uang, jangan. Jadi kita bisa jangan denda lah, apalah itu. Cari banyak. Di kelas kan kadang-kadang itu ya Pak. Kalau itu sudah ada kesepakatannya, ada aturannya, dan memang bagian dari konsekuensi itu bisa. Nanti nih Pak Nur. Hukuman itu mungkin disesuaikan dengan kalau sebenarnya upacara bendera itu hukumannya yang bersifat nilai-nilai kebangsaan, tidak ke Ya ini saya coba mudah-mudahan gimana saya bikin susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin tugas itu tugas. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan ya emang boleh baca. Ya apa-apa kita petik. Adalah proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki usaha mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dan karakter yang kuat. Adapun strategi untuk melakukan restitusi ini adalah satu, menstabilkan identitas, yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada kesempatan ini saya akan melakukan restitusi terhadap dua kasus. Kasus yang pertama yakni Mbak Naika yang tidak ikut tiket tapi malah itu saja di warung. Kasus yang kedua Mas Faris tidak membawa acara yaitu seperti ketentuan dari sekolah. Mari kita saksikan penyelesaian kasus dengan restitusi. Kedua ini Mas kemarin tim pendalaman laporan pada guru bahwa ketika pelajaran Mas Faris tidak menanggapi. Apakah benar kemudian coba Pak? Iya, kesalahan itu adalah kesalahan yang manusiawi, tidak bisa menerima kesalahan seperti itu. Tapi Pak yakin Mas Faris melakukan itu pasti memiliki alasan. Apakah benar? Saya kemarin bangun kesiangan, akibatnya saya lakukan semuanya terburu-buru Pak, sehingga lupa membawa topi untuk pelajaran. Tidur terlalu malam. Iya, saya kemarin tidur jam 12 malam Pak. Apa yang melakukan sampai jam 12 malam? Saya kemarin diam sampai jam 12 malam Pak. Jadi ya, main juga ada kesenangan itu termasuk ibadah. Itu adalah kebutuhan manusia. Waktu bisa memahami. Ya Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Tapi memahami. Ada suka iso. Murid TKP Pak iso. baik kabeh enak. Saya tidak ngerti Waduh, Nah, orang sampelnya Alex. Nah, sampelnya Alex, Pak. Alex apa kalau mau Pak? sebelum pagi dan Betul Pak. Karo bara ya. Nah, sampelnya kue. Korupsi di kesehatan ibadah hari. Pinter ya, regulasi itu. Namanya juga habis.
Ibu sekilas contoh yang mungkin terlalu ideal bagi kita semuanya untuk menyelesaikan permasalahan di luar. Tentu ketika di lapangan tidak seperti itu. Ada banyak permasalahan yang kita hadapi, ada banyak alasan yang harus kita selesaikan. Cuma secara prinsip ya tahapan-tahapannya memang seperti itu. Ya. Harapannya apa? Harapannya anak-anak itu ketika berbuat salah itu secara termotivasi dari dalam diri untuk kemudian tahu bahwa itu salah dan tidak akan mengulangi lagi. Dan itu munculnya dari dalam diri. Ya. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak hal yang kurang dari saya. Terima kasih partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan diseminasi ini. Dan monggo Bu. Ya. Ini terima kasih sekali Pak Tri, bagus sekali wawasan yang bagus sekali tentang diseminasi teman-teman dan relawan budaya positif. Ini tadi saya menemukan tentang validasi, ini bagus sekali. Validasi untuk apa? Tindakan dari yang salah gitu ya, supaya anak paham apa kesalahannya itu ya Pak. Itu tidak lain tidak bukan juga harus diimbangi dengan rasa empati Pak. Empati dari Bapak Ibu guru, juga empati dari siswa. Empati dari siswa itu bisa berupa anak yang melaporkan ke gurunya bahwa ada siswa ini, teman yang ini. Itu kan suatu bentuk empati juga Pak. Oh, temanku tadi ada yang jatuh, aku mau melapor ke Bapak Ibu guru. Nah, empati dari Bapak Ibu guru juga bisa merespon dari apa yang dilaporkan siswa itu tadi, yaitu memvalidasi informasi. Yaitu tadi tidak jauh. Nah iya betul sekali, dan tidak jauh dari rasa empati Bapak Ibu guru juga kan. Kadang kita juga dengan kesibukan kita masing-masing, rasa empati itu misal biar lebih cepat kan, karena kita Bu boleh makan tidak, kita menjawabnya langsung tidak kan, seperti itu karena lebih cepat. Nah, rasa empati ini yang harus kita tumbuhkan untuk memvalidasi informasi dari anak-anak maupun sekolahnya. Terima kasih Pak Tri, sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Ulan. Jadi memang itulah kepekaan kita terhadap anak-anak, karena memang setiap kali kita di sekolah, baik itu ketika istirahat pun sebenarnya kita sebenarnya ada rasa was-was ya, anak-anak kayak ngopong tuh, karena ketika ada di sekolah mesti yang bertanggung jawab adalah kita semuanya, Bapak Ibu guru, sehingga menjadi tanggung jawab kita semuanya bahwa kita itu di sini dalam rangka tetap semuanya melindungi anak-anak merasa nyaman, terlindung di sekolah. Nah tadi Bapak Ibu ada yang lain? Mungkin kata hukuman itu bisa diganti dengan sanksi. Setahu saya hukuman itu untuk sesuatu yang tindakan kriminal. Bisa Bu, ya. Nanti monggo dari, kalau untuk sekolah kita, saya kira Pak Nur bukan hukuman lagi ya Pak Nur? Sanksi. Sanksi Itu bentuk halus Pak. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali. Bapak Ibu sudah hadir, Ibu berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya mohon maaf apabila ada banyak hal yang kurang. Semuanya karena keterbatasan kemampuan saya menyampaikan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian.